Halo Sobat Matematika, ayo belajar matematika bersama Kak Isni. Kali ini kita akan belajar tentang materi barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual terkait barisan dan deret aritmatika melalui model problem-based learning menggunakan media pembelajaran dengan tepat. Materi yang pertama ialah barisan aritmatika. Urutan bilangan dengan aturan-aturan tertentu disebut dengan barisan. Barisan bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu U1, U2, U3 sampai dengan UN. Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan selisih antara dua suku selalu tetap. Beda pada barisan aritmatika dilambangkan dengan B. Nah, mencari beda dapat dilakukan dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan sehingga dapat ditulis dengan B sama dengan UN dikurang U dikali N kurang 1. Adapun rumus untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama, B merupakan beda, dan N merupakan banyaknya suku. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Seorang anak bernama Yasmin yang cantik jelita. Ia sangat senang berkebun. Berbagai macam tanaman ada di rumahnya. Suatu hari ia menanam bibit yang baru dibeli. Yasmin merawat dan menyiram tanamannya setiap hari. Yasmin mencatat setiap pertumbuhan tinggi tanamannya. Pada bulan Januari, tinggi tanaman tersebut 5 cm. Pada bulan Februari, tingginya menjadi 10 cm. Kemudian, pada bulan Maret bertambah tinggi lagi menjadi 15 cm. Yasmin berencana memberikan tanaman tersebut kepada neneknya pada bulan Oktober. Berapa tinggi tanaman tersebut pada bulan Oktober? Cara menyelesaikan soal tersebut. Langkah pertama adalah kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Suku pertamanya itu adalah 5 cm, maka kita akan menuliskan A sama dengan 5 cm. Bedanya itu adalah U2 dikurang U1, maka 10 dikurang 5 sama dengan bedanya itu adalah 5 cm. Langkah selanjutnya yaitu kita harus menuliskan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah berapa tinggi tanaman tersebut pada bulan Oktober. Langkah selanjutnya yaitu adalah kita akan menuliskan rumus dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, UN-nya berapa ya kira-kira? Berdasarkan dari soal tersebut dikatakan Yasmin berencana memberikan tanaman tersebut kepada neneknya pada bulan Oktober. Maka UN-nya itu adalah U10 sama dengan 5 ditambah 10 kurang 1 dikali 5. U10, 5 ditambah 10 kurang 1, 9. Berarti 9 dikali 5. U10 sama dengan 5 ditambah 45. Berarti U10-nya adalah 50 cm. Jadi, tinggi tanaman Yasmin pada bulan Oktober adalah 50 cm.
Untuk melatih pemahaman kalian, coba kerjakan soal berikut. Kuis untuk mendidik siswa agar disiplin dalam meminjam dan mengembalikan buku ke perpustakaan. Sekolah menerapkan sistem denda bagi siswa yang terlambat mengembalikan buku pinjaman. Siswa yang terlambat mengembalikan buku pinjaman dikenakan denda sebesar Rp3.000 untuk 1 hari keterlambatan. Untuk seterusnya dikenakan denda Rp1.000 per harinya. Udin seharusnya mengembalikan buku yang ia pinjam pada tanggal 10 Agustus 2022. Berapakah denda yang harus dibayar Udin jika ia baru mengembalikan buku ke perpustakaan pada tanggal 20 Agustus 2022? Materi yang kedua ialah deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmatika. Deret aritmatika dilambangkan dengan SN. Adapun rumus untuk menghitung deret aritmatika yaitu SN sama dengan 1/2 dikali N buka kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B tutup kurung, di mana SN merupakan jumlah N suku pertama deret aritmatika. UN merupakan suku ke N deret aritmatika. A merupakan suku pertama, B merupakan beda, dan N merupakan banyaknya suku. Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Yasmin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar Rp60.000, bulan kedua sebesar Rp70.000, dan bulan ketiga sebesar Rp80.000. Besar tabungan anak tersebut selama 20 bulan adalah... Adapun cara untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu... Langkah pertama adalah kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal. Diketahui tabungan pada bulan pertama adalah Rp60.000, maka A atau UN-nya adalah Rp60.000. Pada bulan kedua adalah Rp70.000 dan pada bulan ketiga adalah Rp80.000. Setelah itu, kita harus menuliskan apa yang ditanya dalam soal tersebut. Maka, besar tabungan anak tersebut selama 20 bulan adalah... Langkah selanjutnya yaitu untuk menghitung jumlah uang tabungan Yasmin selama 20 bulan, mula-mula menentukan beda. B sama dengan U2 dikurang U1. B sama dengan U2-nya adalah Rp70.000 dikurang U1-nya Rp60.000. Maka Rp70.000 dikurang Rp60.000 adalah Rp10.000. Untuk menghitung jumlah uang tabungan Yasmin selama 20 bulan dengan menggunakan rumus deret aritmatika yaitu SN sama dengan 1/2 dikali N buka kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B tutup kurung. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menuliskan rumus dari deret aritmatika adalah SN sama dengan 1/2 dikali N buka kurung 2A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Langkah selanjutnya kita harus mencari nilai SN. Berdasarkan dari soal tersebut, kita harus menghitung jumlah uang tabungan Yasmin selama 20 bulan. Maka SN-nya adalah S20 sama dengan
1/2 dikali 20 buka kurung 2 dikali Rp60.000 ditambah buka kurung 20 dikurang 1 tutup kurung dikali Rp10.000. S20 sama dengan 10 buka kurung 2 dikali Rp60.000 adalah Rp120.000 ditambah 20 dikurang 1 19 dikali Rp10.000 tutup kurung. S20 sama dengan 10 dikali Rp120.000 ditambah 19 dikali Rp10.000 adalah Rp190.000. S20 sama dengan 10 dikali Rp310.000. S20 sama dengan Rp3.100.000. Jadi jumlah uang tabungan Yasmin selama 20 bulan adalah Rp3.100.000. Untuk melatih pemahaman kalian, coba kerjakan kuis berikut ini. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar Rp50.000. Bulan kedua sebesar Rp55.000. Dan bulan ketiga sebesar Rp60.000. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah... Sekian pembelajaran kita kali ini bersama Kak Isni. Matematika menjadi menyenangkan.